Halo Sobat Nawikrama TV, apakah Anda pernah membayangkan negara dengan ekonomi kuat tiba-tiba jatuh terpuruk hanya karena satu langkah politik yang salah? Inilah yang terjadi antara China dan Australia. Ketegangan yang awalnya tampak kecil kini menghantam langsung fondasi ekonomi Australia, membuat mereka kebingungan mencari jalan keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa negara sebesar Australia begitu rapuh di hadapan China? Tetap di sini, Anda akan terkejut dengan dampak besar dari perang dingin ekonomi yang tak pernah Anda duga sebelumnya. China menghantam Australia pada titik terlemahnya, dan fondasi ekonomi Australia nyaris runtuh akibat dari serangkaian ketegangan politik dan perdagangan yang memanas antara kedua negara. Hubungan bilateral antara Australia dan China telah lama menjadi pilar ekonomi yang signifikan, dengan ekspor bahan baku Australia yang sangat diandalkan oleh China untuk mendukung perkembangan industrinya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perseteruan antara dua kekuatan besar ini telah menyebabkan disrupsi besar yang tak hanya menghantam sektor-sektor ekonomi tertentu, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan internasional tentang potensi efek domino yang bisa mempengaruhi tatanan perdagangan global secara luas. Pada puncaknya, hubungan perdagangan antara Australia dan China bernilai lebih dari 235 miliar dolar Australia pada tahun 2019. Produk-produk andalan Australia seperti besi, batu bara, gas alam serta produk agrikultural seperti wine mendominasi daftar ekspor ke China. Bagi Australia, China merupakan mitra dagang terbesar yang menyediakan pasar luas dan stabil bagi komoditas-komoditas tersebut. Terutama pada produk wine, China menguasai lebih dari 39% ekspor wine Australia, dengan nilai ekspor mencapai 1,2 miliar dolar. Australia pada 2019 wine dari Australia, terutama yang berasal dari kawasan terkenal seperti Barossa Valley, diakui sebagai salah satu produk premium yang diminati di pasar China. Namun segalanya mulai berubah ketika ketegangan politik antara kedua negara semakin memanas. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Australia saat itu, Scott Morrison, hubungan dengan China memburuk secara dramatis. Pemerintah Australia pada 2018 mulai melarang perusahaan teknologi raksasa China seperti Huawei dan ZTE beroperasi di negara tersebut dengan alasan keamanan nasional. Langkah ini ditanggapi dengan reaksi keras dari China, namun bukan itu yang menjadi titik balik terbesar. Puncaknya terjadi pada 2020 ketika Australia menyerukan investigasi independen terkait asal-usul COVID-19 yang secara tidak langsung menyasar China. Langkah ini memicu respons tegas dari China yang langsung menargetkan sektor-sektor perdagangan utama Australia. Sebagai balasan, China memberlakukan tarif yang sangat tinggi terhadap produk-produk ekspor utama Australia, termasuk wine. Tarif yang diterapkan berkisar antara 116% hingga 218%, membuat harga wine Australia melambung tinggi di pasar China hingga hampir mustahil dijual. Akibatnya, ekspor wine Australia yang sebelumnya mencapai 1,2 miliar dolar Australia, pada 2019 turun drastis menjadi hanya sekitar 20 juta dolar Australia pada 2021, penurunan tajam sebesar 98%. Ini mencerminkan pukulan telak bagi industri wine Australia yang sangat bergantung pada pasar China. Dampak dari kebijakan tarif ini tidak hanya dirasakan oleh produsen wine, tetapi juga ribuan orang yang terlibat dalam rantai produksi, mulai dari petani anggur hingga distributor. Industri yang dulunya makmur kini menghadapi krisis eksistensial. Pengusaha di sektor ini menggambarkan situasi tersebut sebagai tsunami yang menghancurkan seluruh industri dalam semalam. Kegagalan untuk dengan cepat menemukan pasar alternatif memperparah situasi, dengan industri wine Australia menghadapi tantangan berat untuk kembali bangkit. Tak hanya wine, produk-produk Australia lainnya seperti barley, daging sapi, dan lobster juga terkena dampak dari ketegangan ini. Sebagai contoh, ekspor barley Australia ke China merosot tajam setelah diberlakukan tarif sebesar 80%. Hasilnya ekspor yang sebelumnya bernilai 1,5 miliar dolar Australia turun menjadi hanya beberapa ratus juta dalam setahun. Berdasarkan sebuah studi dari University of Adelaide, ketegangan dagang ini telah merugikan ekonomi Australia sebesar 10 miliar dolar Australia hanya dalam 2 tahun pertama sejak ketegangan dimulai. Mengingat China adalah pasar terbesar bagi ekspor Australia, kerugian ini sangat sulit untuk ditutupi dalam jangka pendek. Ketika Anthony Albanese menggantikan Scott Morrison sebagai Perdana Menteri Australia, pada 2022 upaya diplomasi
mulai dilakukan untuk memulihkan hubungan dengan China. Albanese berupaya meredakan ketegangan dengan melakukan dialog terbuka dengan Beijing, serta menjajaki kemungkinan untuk melonggarkan tarif yang telah merusak banyak sektor di Australia. Kunjungan resmi Albanese ke China pada akhir 2023 menjadi momen penting dalam upaya rekonsiliasi ini, di mana kedua negara sepakat untuk memulai kembali dialog perdagangan dan membahas potensi kerjasama di berbagai sektor seperti energi, agrikultural, dan teknologi. Sebagai sinyal positif, China mulai melonggarkan beberapa tarif yang diberlakukan pada produk-produk Australia, termasuk wine. Meskipun dampaknya belum sepenuhnya mengembalikan keadaan seperti sedia kala, namun ada harapan baru bagi para pengusaha Australia yang selama ini hampir gulung tikar. Pengusaha di sektor wine menyatakan optimisme mereka untuk kembali membangun pasar di China, meski mengakui bahwa proses ini akan memakan waktu. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Australia yang menyumbang sekitar 6,5 miliar dolar Australia per tahun untuk perekonomian sangat tergantung pada ekspor ke China sebelum ketegangan ini terjadi. Data dari Australian Bureau of Statistics menunjukkan bahwa China sebelumnya menyerap sekitar 40% dari total ekspor agrikultur Australia, menjadikannya mitra dagang yang tak tergantikan. Namun dengan kondisi yang berubah, Australia terpaksa mengalihkan fokusnya ke pasar lain seperti India, Vietnam, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara. Diversifikasi ini meskipun menjanjikan, membutuhkan waktu untuk memberikan hasil yang signifikan. Diversifikasi pasar ini tidak hanya terbatas pada sektor agrikultur, industri pertambangan. Australia juga berusaha mencari pasar baru untuk produk-produk seperti batu bara dan biji, yang sebelumnya banyak diekspor ke China, Jepang, Korea Selatan, dan India kini menjadi tujuan utama ekspor komoditas tersebut. Meskipun Menteri Perdagangan Australia mengakui bahwa diversifikasi tidaklah mudah, dan China tetap menjadi mitra dagang yang sangat penting bagi Australia. Kasus antara China dan Australia ini menggambarkan dengan jelas bagaimana ketegangan geopolitik dapat berdampak luas pada ekonomi global. Keputusan politik yang diambil oleh sebuah negara bisa memicu reaksi ekonomi yang menghancurkan tak hanya bagi negara yang bersangkutan, tetapi juga bagi mitra dagangnya. Ketegangan ini mengajarkan bahwa dalam dunia yang semakin saling terhubung dan bergantung, keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bisa berujung pada kerugian yang sangat besar. Dalam konteks global yang terus berubah, pertanyaan yang layak diajukan adalah, apakah negara-negara lain, terutama yang berada di Eropa dan Amerika, sudah memiliki strategi yang matang untuk menghadapi situasi serupa di masa depan, ketika geopolitik dan ekonomi semakin terjalin erat. Fleksibilitas dalam kebijakan luar negeri menjadi kunci bagi kelangsungan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di tengah dunia yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Sobat, itulah bagaimana China berhasil menghantam fondasi ekonomi Australia. Menurut Anda, apakah langkah Australia yang bergantung pada pasar China adalah keputusan bijak di tengah ketidakpastian geopolitik global? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, kami sangat menantikan diskusi menarik dari Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video dan informasi menarik berikutnya.